tema pendek. Allah peduli dan mengerti keterbatasan kita. Allah peduli dan mengerti keterbatasan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Yohanes, maka kita akan menemukan cerita atau pola penulisan yang berbeda dengan tiga Injil sinoptik lainnya, atau tiga Injil yang ceritanya hampir sama. Dia ditulis agak berbeda. Dia memulai dengan kata, pada mulanya adalah firman. Itu yang disebut dengan dalam bahasa teologi disebut logos permaitikos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Sebenarnya itu yang dikatakan, bahwa sesungguhnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, dan dia adalah firman yang kemudian menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes kita akan menemukan beberapa ungkapan-ungkapan yang tidak lazim, seperti cerita dalam Matius, Markus, Lukas. Dia mulai menggunakan kata-kata yang agak berbeda dari Injil sinoptik lainnya. Dia menggunakan kata roti hidup, air hidup, akulah terang, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Dia mulai berkata-kata dalam bahasa yang hendak menunjukkan keallahannya itu. Kemudian dalam Injil Yohanes kita akan menemukan beberapa bagian tentang proses mujizat itu agak lebih kuat. Dia misalnya contoh menjadikan air menjadi anggur, meredakan angin ribut di danau, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit atau orang buta, kemudian membangkitkan orang mati. Itu cerita dalam Injil Yohanes. Nah, sesungguhnya yang kita mau temukan di khotbah hari ini adalah pekerjaan penghibur. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Roh Kudus, hari Pentakosta. Sekarang kita akan membahas pekerjaan penghibur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, katanya di luar negeri itu sudah ada orang atau sudah ada tim khusus untuk menerima pelayanan orang mati. Katanya. Jadi di sana sudah ada orang menangisnya, sudah ada pendetanya, sudah ada tim penguburnya, semua sudah lengkap. Jadi kalau misalnya seseorang itu sangat sibuk, lalu kemudian bapaknya meninggal, dikasih saja, ini bapak saya, selesaikan semua urusannya sehubungan dengan dunia dan akhirat. Maka di sana orang sudah siap, siapa yang mau menangis, disewa semua itu. Bagaimana dia dibawa ke kubur, siapa pendetanya, dan semua selesai. Nanti kalau selesai di kubur, tim itu tinggal menyerahkan surat. Ini alamat kubur bapak Anda, sekian yang Anda harus bayar. Selesai. Jadi begitu. Di sana katanya itu namanya tim. Pekerjaan penghibur. Ya, di situ ada orang bekerja, menangis saja kerjanya, jadi dia dibayar untuk menangis. Nah, ada dalam bacaan ini ada hal yang belum ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ada yang belum saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Karena kamu belum punya roh. Ada yang ingin saya sampaikan tapi belum saatnya saya sampaikan bagi kamu, karena kamu belum punya roh. Kira-kira gambarannya. Jadi akan datang nanti roh penghibur. Nanti kalau kamu sudah dapat roh penghibur, maka kamu akan melakukan hal-hal yang lebih dari biasanya. Nah, apa yang terjadi? Benar, dulu sebelum murid-murid itu mendapatkan roh penghibur atau Roh Kudus belum diturunkan, mereka luar biasa beraninya. Kalau ada apa-apa Tuhan, saya orang pertama yang mati pun saya mau. Semua dia berapi-api luar biasa. Tapi kan itu mungkin roh kudus yang minggu lalu diceritakan. Atau itu roh kuda, roh hawa nafsu saja. Sehingga semangat itu menggebu-gebu, tapi tidak pada dasar roh kudus. Apa yang terjadi? Benar, semangat waktu itu melampaui cerita begitu hebat dan heboh. Tiba-tiba waktu penyaliban Yesus, semua lari tunggang langgang. Tidak ada lagi yang kemarin yang mau mati Tuhan, kata Petrus toh, atau yang lain, semua siap. Semua adalah orang-orang yang mau berkorban. Nah, ketika Roh Kudus belum berkuasa dalam diri kita,
Banyak hal yang kita mau bilang, oh saya nanti, coba nanti. Oh luar biasa, benar. Hebat sekali. Tapi itu kalau bukan Roh Kudus, itu baru roh manusia, roh kuda atau roh kudus, tidak akan bikin apa-apa. Ya buktinya, murid-murid berhamburan. Lalu kalau dihubungkan dengan gereja kita, gereja yang tanpa roh, gereja yang teriak-teriak, siap, bisa, dapat, mampu, dan seterusnya. Tapi kalau bukan karena roh, tiba waktunya tidak akan ada. PKB, persekutuan kaum bapa tanpa roh, kumpulan saja. Tapi aktivitas sehari-harinya menjadi bapa yang sangat arogan. Persekutuan perempuan tanpa roh, ibadah terus menerus, tapi tidak pernah berhenti marah. Persekutuan pemuda yang tanpa roh, setiap hari disirami firman Tuhan, tapi aktivitas di luar mengandalkan roh kuda. Pembangunan gedung gereja tanpa roh akan berujung pada pertengkaran yang tidak ada habisnya, model, bentuk, dan lain sebagainya. Dan berbagai macam pergumulan-pergumulan akan muncul. Gereja yang tidak memiliki roh hanya akan ada di tempatnya saja. Dia akan stagnan. Dia memang akan berteriak-teriak tentang kehebatannya, tapi ketika datang masalah, jadi cabang kebaktian. Ketika datang masalah, pindah ke aliran lain. Ketika datang masalah, akan melakukan aktivitas karena dia tanpa roh. Suara tanpa roh hambar. Perbuatan-perbuatan roh akan kelihatan sekalipun Anda tidak bersuara dengan lantang dan tegas. Roh membawa orang ke pasar pada hari Minggu. Rohnya sendiri toh. Roh ingin belanja. Roh membawa orang ke pinggir pantai pada hari Minggu. Yang seharusnya roh membawa orang ke gereja. Roh membawa orang ke tempat-tempat lain hanya karena persoalan kedudukan pada hari-hari tertentu. Dan ketika dia ditanya, dia juga orang yang berkata bahwa saya punya roh. Bahkan rohnya lebih besar mungkin dari kita. Roh Kudus. Kamu masih kanak-kanak. Kira-kira gambarannya masih balita. Saya belum saatnya menceritakan kepada kamu tentang kebenaran yang sungguhnya itu. Ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita membaca kisah para rasul yang sudah dikhotbahkan minggu lalu, maka kita akan menemukan situasi yang berbeda. Petrus yang dulu lari. Petrus yang dulu menyangkal berapi-api. Ketika Roh Kudus sudah berkuasa dalam diri seseorang, maka mati pun dia mau, dan itulah sesungguhnya disebut dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, persekutuan itu bukan hanya tempat kumpul dan nyanyi dan doa dan seterusnya memberi persembahan, tapi persekutuan itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang membuktikan di luar sana bahwa persekutuan itu membentuk kehidupan saya dan merubah kehidupan saya. Lihat murid-murid Yesus semangat tanpa roh. Kita berharap bahwa gereja kita tidak sedemikian itu. Ketika murid-murid melihat Yesus sudah disalib, mereka amnesia. Seluruh hal yang diperhadapkan kepada mereka, seluruh realitas yang dia lihat tidak lagi diingat dalam konteks sebagai murid. Tapi dia mengingat, dia sudah melihat segala sesuatu itu sebagai bagian yang terpisah dari iman mereka. Apa yang saya mau katakan dari situ? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau belum ada masalah, semua orang berkata bahwa dia adalah orang beriman. Tapi ketika sudah ada masalah, amnesia. Dia sudah tidak tahu. Dia tidak tahu mana ayat Alkitab yang cocok untuk saya sekarang. Tidak tahu. Mana ayat Alkitab dan kemana saya harus menemukan penghiburan. Tidak tahu. Bingung luar biasa. Itu yang terjadi dengan murid-murid. Pada saat mereka berhadapan dengan kenyataan yang menyakitkan itu, maka mereka menjadi lupa dengan segala sesuatunya. Menjadi lupa dengan janji Tuhan. Menjadi lupa dengan apa yang sudah Yesus Kristus ajarkan. Tapi apabila roh kebenaran itu datang, begitu kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka Stefanus ketika dilempari,
bukannya menyangkal, tapi dia berkata, aku melihat sorga terbuka dan aku melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Dan ketika Roh Kudus berkuasa dalam diri Petrus, penjara terbuka, gempa bumi terjadi, ada banyak orang-orang yang disembuhkan. Justru di tengah pergumulanlah beberapa orang yang berjumpa dengan dia diselamatkan. Bukan hanya dia, bahkan kepala penjara bersama dengan seluruh keluarganya ikut terselamatkan akibat dari penderitaan yang Petrus dan Silas alami di penjara. Roh Kudus adalah simbol kehadiran Allah. Roh Kudus adalah simbol cinta Allah kepada manusia. Roh Kudus itu bertugas menolong, menjaga, menghibur dan menyertai kita. Ada satu cerita. Ada seorang muda tengah dalam pergumulan besar. Dan dia kemudian berjalan di pinggir pantai. Dalam perjalanan di pinggir pantai, pertama dia melangkah, dia melihat ada 4 telapak kaki. Lalu dia berkata, Tuhan bersama dengan saya dalam pergumulan ini. Dalam perjalanan panjang, pelan-pelan dia melihat tinggal 2 telapak kaki. Dia berkata, Tuhan, engkau kemana? Masa engkau mengizinkan pergumulan ini saya hadapi sendiri? Lalu Tuhan berkata, kau perhatikan, tinggal ada 2 tapak kaki. Itu tapak kaki saya. Sebab sekarang engkau tengah saya gendong. Jangan memberontak, jangan merontak, tenanglah. Tapak kaki itu, kemudian dalam nyanyian dikatakan tapak kaki itu berdarah. Dan itu tapak kaki Kristus. Sering kita merasa bahwa kita yang menggendong Kristus. Sering kita merasa seperti itu. Kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kita, maka kelihatannya kau. Kalau bukan saya, itu kan cara menggendong Kristus. Kalau bukan saya, tidak akan jadi ini barang. Kalau bukan saya, tidak akan begini ini gereja. Kalau bukan saya, tidak akan begini persekutuan. Itu salah. Itu berarti kita yang sedang menggendong Kristus. Seharusnya Kristus yang menggendong kita. Kalau bukan Kristus, sia-sialah perkumpulan ini. Kalau bukan Kristus, celakalah kita. Amin.